Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan membuat video tentang cara membuat software komunikasi serial antara PC atau laptop dengan Arduino atau microcontroller. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual C# 2019 Community Edition. Software ini berfungsi untuk banyak aplikasi ya dalam komunikasi serial dengan microcontroller atau Arduino, seperti ketika kita ingin melakukan sinkronisasi waktu, jam dan tanggal dari modul RTC ya. Jadi kita ingin mensinkronkan waktu modul RTC dengan waktu dari PC kita atau laptop kita, maka kita bisa menggunakan aplikasi ini ya, aplikasi untuk komunikasi serial. Kemudian contoh lain, ketika kita ingin melakukan dumping data ya dari kode-kode tombol remote televisi ya, kita ingin dumping ke dalam file TXT ya atau file teks, maka kita juga bisa dengan mudah menggunakan aplikasi ini ya. Dan juga berbagai macam keperluan lainnya, seperti untuk monitor program ya, mencari kesalahan program pada baris mana ada kesalahan kode dan sebagainya ya. Seperti apa software aplikasi ini? Mari kita lihat ya. Saya akan jelaskan cara pembuatannya ya, beserta link kode fullnya. Oke, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, ini adalah aplikasinya yang sudah saya buat ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual C# 2019 yang Community Edition. Oke, jadi di sini kita lihat ya. Pertama di sini ada main form ya. Saya beri teks ya. Properti teksnya adalah komunikasi serial ya. Ini adalah form utama atau main formnya, yang secara otomatis akan di-create ketika kita membuat new project ya. Oke, selanjutnya komponen-komponen yang ada di dalam main form ini, form utama ini adalah ya, yang pertama ini saya menggunakan tab control ya. Tab control seperti ini, ada dua tab control, ada dua ya, isinya ada dua tab patch. Satu ini serial komunikasi, yang satunya ini pengaturan. Oke, cara menambahkan tab control ini kita bisa lihat di sini ya. Command control, kita bisa cari di sini tab control ya, seperti ini ya. Nah, tinggal kita tambahkan di sini. Kemudian kita tinggal ubah propertinya ya, teksnya dan name-nya ya. Kita bisa beri nama, biarkan nama defaultnya tab page 1, tab page 2 ya. Namun kita ubah properti teksnya ya, serial komunikasi dan pengaturan ada di sini ya. Kita bisa lihat di jendela properties, kita ubah ya. Di sini kita ubah teksnya kita lihat di sini ya. Berarti di sini ya, setelah kita klik ini serial komunikasi ini, kita klik lagi yang garis putus-putus ini ya. Kita klik garis putus-putus ini.
Oke, setelah terpilih seperti ini, kita kembali ke jendela properties, kemudian kita ubah teksnya ya. Ini namanya tab page 1 ya. Kita akan ubah property teksnya. Property teks kita cari. Nah, ini teks itu serial komunikasi ya. Nah, seperti ini. Demikian juga tab page yang 2 ini kita ubah property teksnya menjadi pengaturan. Oke. Selanjutnya di dalam tab page 1 ini ya, itu ada 3 group box, yaitu yang pertama ini group box waktu, kemudian group box kirim data, kemudian group box data diterima. Nah, di dalam group box kirim waktu ini ada 2 label ya. Ini satu untuk menampilkan jam ya. Ini 2 ya, label yang kedua ini untuk menampilkan tanggal, bulan, dan tahun ya. Kemudian ada 2 tombol di sini. Tombol kirim ya, untuk kirim jam. Kemudian tombol kirim untuk kirim waktu ya. Oke. Selanjutnya pada group box kirim data itu ada 2 komponen, yaitu text box dan tombol kirim. Kemudian yang terakhir di sini di group box data diterima ada 4 komponen ya. Yang pertama ini reach text box ya. Yang kedua tombol simpan. Yang ketiga tombol hapus. Yang keempat tombol connect ya, koneksi serial. Kemudian yang kelima adalah label koneksi serial untuk keterangan dari tombol K ini. Jadi ada 5 ya, 5 komponen. Nah, itu komponen-komponen yang ada di dalam tab page 1 dari tab control. Nah, semua komponen ini bisa kita cari di sini ya. Seperti ini text box ya, ini reach text box ya. Kemudian ada label ya, ada button dan sebagainya. Oke. Selanjutnya ya, pada main form ini ya, kita tambahkan juga komponen ini ya, status strip di sini ya. Nah, tinggal kita ubah propertinya di sini nanti ya. Kemudian kita tambahkan serial port ya, supaya dia bisa berkomunikasi dengan protokol serial ya, yaitu dengan Arduino. Kemudian kita tambahkan juga timer ya. Kemudian ada save file dialog ya. Ini untuk tombol simpan ini ya. Ketika reach text box ini sudah berisi data yang akan didumping ya, yang akan kita ekspor atau kita dumping filenya ke dalam file txt, maka kita tinggal simpan, tekan tombol simpan dan kita beri nama, maka data akan tersimpan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, di sini kita masuk ke tab control bagian tab page 2 ya, seperti ini. Nah, di dalam tab page 2 ini ada satu group box ya, namanya dengan property tag-nya pengaturan komunikasi serial ya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 label ya. 6 label ditambah titik 2 jadi 12 label ya. Ada 12 label. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 combo box ya. 6 combo box dan ada 1 button ya untuk melakukan koneksi serial ya, untuk memulai koneksi serial dengan piranti Arduino atau microcontroller. Oke, kemudian di sini tinggal kita sesuaikan saja ya item-item dari combo box ini ya. Kita bisa lihat ya di sini ya. Kita lihat
masuk ke edit item ya. Nah, di sini tidak ada item yang ditambahkan karena dia akan ditambahkan secara otomatis ya melalui kode program ketika terdeteksi port komunikasi serial yang aktif ya, misalnya COM1, COM2, COM3, COM4 dan seterusnya ya. Kemudian untuk baud rate ya, di sini ada beberapa item yang ditambahkan ya, seperti ini ya. Ini custom 110 ya. Kemudian seterusnya ya, dengan default nilainya 9600. Oke. Kemudian selanjutnya pada combo box ini semuanya combo box ini tidak bisa diubah propertinya ya, nilainya, kecuali hanya satu ya, untuk baud rate ya. Ini yang bisa kita custom nilainya ketika dia sedang ketika program ini sedang running. Oke. Kemudian kita lihat pada combo box edit ya, combo box data bit ya, isinya hanya 4 ya, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian pada combo box top bit ya, kita lihat ada beberapa item ya, ada 4, yaitu non, 1, 2 dan 1.5. Oke. Kemudian pada combo box parity ya, ada 5 item, yaitu non, odd, even, mark dan space. Oke. Dan yang terakhir adalah combo box handshake ya, itu ada 4 nilai, 4 item, yaitu non, X on, X off ya. Kemudian request to send X on dan X on, X off ya. Oke. Saya akan kan ya. Nah, itu saja ya komponen-komponen yang dibutuhkan ya. Adapun kode programnya ya, bisa dilihat langsung pada blog yang linknya saya cantumkan pada deskripsi di bawah ya. Kita akan lihat sekilas ya tentang kode programnya seperti ini ya, kode programnya ya. Nah, ini semua sudah saya publish di blog saya, silahkan bisa dipelajari ya, dan bisa di copy paste ya. Oke. Tidak banyak ya, hanya 358 baris. Oke, sekarang kita akan mencoba melakukan menjalankan program ini ya. Kita tekan tombol start ya. Ini ya, programnya sudah running ya. Kita bisa maximize ya, atau kita juga bisa resize ya sesuai kehendak kita ya, seperti ini ya. Dan ini ke bawah juga bisa. Oke. Kemudian begini ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk jadi yang tadi itu ya, yang bagian atas ini adalah label untuk hari, tanggal, bulan dan waktu, sedangkan label yang di bawah ini untuk menampilkan jam saat ini yang sedang berjalan ya, termasuk detiknya. Oke, sekarang kita akan mencoba aplikasi ini untuk melakukan sinkronisasi waktu pada modul RTC dengan waktu di komputer ini ya, seperti ini ya. Dan sama sudah ditampilkan pada aplikasi ini. Jam yang sedang berjalan di laptop ini ya, itu ditampilkan oleh aplikasi serial ini. Oke. Pertama kita akan ambil ya. Ini adalah Arduino. Dan di sini sudah terhubung RTC ya. RTC, modul RTC DS3231.
kita akan lakukan sinkronisasi jamnya ya, atau mengubah jamnya. Pertama kita akan cek dulu ya, kita hubungkan ya. Oke. Ini port serialnya belum terdeteksi, karena dia akan terdeteksi ketika program ini berjalan ya. Saya close dulu ya. Pertama kita akan mengisi program pada Arduino ini ya, supaya dia bisa mengirim data ke modul RTC ya. Kita akan buka programnya ya. Ini program Arduino untuk berkomunikasi dengan RTC ya, supaya RTC bisa disinkronkan waktunya dengan waktu di PC. Oke, seperti ini ya. Kita akan langsung upload ke Arduino ya. Kita lihat Oke, sekarang Arduino ini sudah berisi kode program yang dapat berkomunikasi ya dengan RTC, baik read atau write pada modul RTC ini ya. Dan dia sudah juga bisa berkomunikasi dengan laptop melalui port serial ya, dengan baud rate itu 9600 ya baud rate-nya. Oke, kemudian kita akan jalankan ya program komunikasi serial ini ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita konekkan ya. Sekarang COM-nya sudah terdeteksi, port serialnya ya. Secara otomatis dia terdeteksi. Kemudian kita hubungkan. Kita lihat ya statusnya, koneksi serial terhubung COM 4. Oke, sekarang kita akan request pada Arduino untuk menampilkan atau mengirimkan atau membaca jam dan tanggal pada modul RTC ya. Caranya di sini kita tekan B ya. B, kemudian kita tekan koma. Maka Arduino akan membaca settingan waktu pada RTC dan mengirimkannya kembali ke software serial ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang jamnya jam 17.00.52 sama ya. Kemudian day of week-nya Wednesday ya. Berarti di sini ada kesalahan pada day of week-nya Wednesday, yaitu hari Rabu ya. Seharusnya ini adalah hari Sabtu ya. Oke, kita akan ubah ya. Pertama kita akan coba mengubah untuk jamnya ya. Untuk mengubah jam ya, kita bisa lihat pada kode programnya di sini. Di sini kita lihat kita harus mengirimkan H ya, H diikuti dengan jam dan diakhiri dengan koma ya. Sekarang kita tekan jam ya. Misalnya kita ingin mengubah menjadi jam 23 ya. Kita tinggal tulis H23, kemudian kita kirim ya. Nah, sekarang jam pada modul RTC ini sudah menjadi jam 23 atau jam 11 malam. Kita buktikan ya, kita request data waktu ya dengan mengetikkan B dan koma, kemudian kita kirim. Nah, seperti ini. Sekarang jam 23.02.49 ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengubah menitnya. Menitnya itu adalah seperti ini. Menit itu adalah D. Jadi misalnya
kita tulis D menit 48 ya, kemudian kita akhiri dengan koma, kemudian kita kirim. Nah, sekarang menit pada modul RTC ini adalah 48 atau jam 23.48 ya. Kita akan buktikan dengan kita menekan tombol B kemudian koma ya, ketikan B kemudian koma, kemudian kita kirim, dan hasilnya sekarang adalah jam 23.48 ya. Oke. Nah, kita akan ubah kembali ya. Nah, demikian juga untuk mengubah detik ya. Kita tinggal tuliskan S kemudian diikuti detik yang saat ini ya. Nah, 59 atau 00 ya. Sekarang kita akan ubah waktunya kembali ya ke 17.04 ya. Maka kita tinggal ketikkan pertama jamnya dulu, kita ubah H 17, kemudian kita kirim ya. Oke. Kemudian menit itu adalah D 04, kemudian koma, kemudian kita kirim ya. Oke, karena detiknya tidak masalah ya, kita tidak ada ubah tadi, maka dia tidak perlu kita ubah lagi. Kita buktikan ya. Sekarang modul di RTC menunjukkan jam berapa ya. Kita ketikkan B, koma, kemudian kita kirim. Dan sekarang 17.04.50 ya. Sesuai ya. 17.04.50. Oke, teman-teman. Demikian dulu ya. Sedikit pengenalan ya. Penggunaan software komunikasi serial ya. Silahkan teman-teman bisa dipelajari ya. Seperti penjelasan tadi, dan kodenya bisa diambil pada blog yang saya tampilkan linknya pada deskripsi. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.